Perkenalkan, nama saya Putri Adalisya Damanik, NIM 62331111010. Di sini saya akan membuat video tutorial manipulasi masas pada bagian tungkai atas, bawah, dan kaki pada bagian depan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari masas dan tujuan dari masas. Masas adalah sentuhan atau manipulasi yang dilakukan pada jaringan dan atau otot manusia yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman. Tujuan dari dilakukannya masas yaitu yang pertama, melancarkan peredaran darah, yang kedua, merangsang saraf tepi, yang ketiga, memberi rasa nyaman, yang keempat itu adalah mempercepat proses sisa pembakaran atau miobiosis. Baik, di sini manipulasi yang pertama itu adalah bagian tungkai atas di bagian depan. Gerakan yang pertama itu adalah effleurase. Effleurase pembuka itu adalah pijatan yang dilakukan menggunakan telapak tangan. Jadi kita menggunakan hand body sebagai pelicin. Tujuan dilakukannya effleurase pertama itu adalah meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan relaksasi, serta meningkatkan aliran getah bening. Di sini gerakan yang pertama itu effleurase yang pertama adalah kedua tangan membentuk huruf V dan didorong dari bagian lutut sampai ke atas menyentuh sias pasien. Gerakan dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus, atau tangan tidak boleh terlepas dari kulit pasien. Gerakan ini dapat dilakukan 3-5 ulangan. Effleurase yang kedua itu menggunakan satu tangan dan didorong dari bagian luar. Pengulangan dilakukan 3-5 kali pengulangan. Dilanjut dengan effleurase ketiga. Baik, perkenaan dari effleurase yang pertama itu adalah sartorius, gracilis, rectus femoris, vastus literalis, dan medialis. Setelah melakukan effleurase pembuka, kita lanjut pada bagian petrisase. Di sini handuk berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan sisa hand body yang tadi dipakai. Nah, pada teknik petrisase itu adalah teknik untuk melemaskan jaringan-jaringan otot dengan teknik memeras, menekan, dan mencabut. Tujuan dari dilakukannya petrisase yaitu yang pertama adalah mengangkat sisa pembakaran yang tertinggal di jaringan otot. Yang kedua ada meningkatkan tonus atau daya tegang otot. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan elastisitas otot. Petrisase pada tungkai atas itu ada 2. Petrisase yang pertama itu dilakukan dengan 2 tangan dengan teknik menekan, memeras, dan mencabut. Pengulangan dapat dilakukan 3-5 kali pengulangan. Dan tangan tidak boleh terlepas dari kulit pasien. Petrisase yang kedua, gerakan yang sama tetapi dengan posisi tangan secara bergantian.
Perkenaan pada Petrisase itu adalah sartorius dan juga otot aduktor femoris dan aduktor longus. Setelah melakukan Petrisase, kita lanjut ke gerakan yang ketiga, itu adalah shaking. Shaking artinya adalah menggetarkan bagian tubuh yang sedang dimanipulasi. Tujuan dari dilakukannya shaking itu adalah untuk mengendurkan otot-otot yang tegang, terkhusus pada bagian tubuh yang sedang dimanipulasi. Baik, pada gerakan shaking itu dilakukan dengan dua tangan. Posisi dapat dilakukan dari bawah ataupun dari atas. Dari atas juga dapat dilakukan shaking. Setelah gerakan-gerakan berikut dilakukan, gerakan yang terakhir adalah eflorase penutup. Sama seperti pada eflorase pembuka, eflorase penutup menggunakan hand body sebagai pelicin, dan eflorase dilakukan 3 kali, 3 gerakan. Eflorase yang pertama, eflorase yang kedua, eflorase yang ketiga, baik. Berikut adalah manipulasi yang dilakukan pada bagian tungkai atas. Baik, di sini manipulasi yang kedua itu adalah manipulasi bagian tungkai bawah. Gerakan pembuka tetap pada eflorase. Eflorase pada bagian tungkai bawah itu ada 2. Eflorase yang pertama, tangan membentuk huruf P dengan ibu jari terletak pada kaki bagian luar. Tangan bebas memegang pergelangan kaki. Perkenaan pada eflorase yang pertama itu ada pada otot tibialis, fibularis, soleus, dan peroneus. Pengulangan gerakan ini dapat dilakukan 3-5 kali pengulangan. Lanjut pada eflorase kedua. Perkenaan pada gerakan eflorase itu adalah kaki bagian luar. Eflorase kedua dapat dilakukan 3-5 kali pengulangan. Baik. Gerakan yang kedua itu adalah Petrisase. Untuk melakukan gerakan Petrisase, anduk berfungsi untuk menghilangkan sisa pelicin yang tadi yang ada pada kulit pasien. Petrisase pada bagian tungkai bawah itu hanya ada 1. Tekniknya adalah 1 tangan memeras otot dan 1 tangan menekan otot menggunakan ibu jari. Perkenaan pada gerakan Petrisase itu adalah otot tibialis dan otot fibularis. Manipulasi ini dapat dilakukan 2-3 kali pengulangan dari atas sampai bawah.
Nah, gerakan yang ketiga itu adalah shaking. Shaking pada bagian luar itu tungkai diangkat dan perkenaan pada shaking itu adalah otot tibialis dan fibularis. Baik, sudah dilakukan manipulasi pada bagian tungkai bawah, dilanjut dengan gerakan keempat itu adalah eflorase penutup. Pelicin dioleskan pada bagian telapak tangan dan digosok pada bagian yang sudah dilakukan manipulasi. Eflorase penutup itu ada dua. Eflorase yang pertama eflorase yang kedua Demikian manipulasi yang dilakukan pada bagian tungkai bawah. Manipulasi yang ketiga itu adalah bagian kaki. Sedikit lagi. Baik, manipulasi yang ketiga itu adalah bagian kaki. Gerakan yang pertama itu adalah eflorase. Eflorase pada bagian kaki itu ada dua. Eflorase yang pertama adalah menggunakan 10 jari, didorong dari bagian dari jari-jari kaki sampai mata kaki. Lalu ibu jari menyatu dan dibuka sampai bagian betis. Tangan harus tetap menempel pada kaki pasien pada bagian tungkai atas, tungkai bawah. Pengulangan dapat dilakukan 3-5 kali pengulangan pada eflorase pembuka. Lanjut, eflorase yang kedua itu adalah pada bagian telapak kaki. Di sini kan. Dilakukan dari jari kaki dengan 5 jari sampai ke bagian tumit. Baik, setelah melakukan gerakan eflorase, kita lanjut pada gerakan petrisase. Petrisase pada bagian punggung kaki itu dengan 2 tangan disilang dan berbentuk seperti ini, dipijat secara halus. Kunci dari gerakan petrisase itu adalah menekan, memeras, dan mencubit. Baik, untuk petrisase yang kedua itu adalah menggerus dari tapak kaki sampai bagian jari kaki menggunakan kepalan tangan. Baik, demikian gerakan petrisase pada bagian punggung kaki. Gerakan yang ketiga itu adalah shaking.
Shaking pada bagian kaki itu dengan dua tangan berada di samping kaki dan digoyang seperti ini. Nah, baik, pada bagian kaki atas, pada bagian kaki dapat dilakukan teknik chiropraktik. Itu adalah menghilangkan lengketan sendi yang ada pada jari-jari kaki. Artinya chiropraktik adalah menarik jari-jari kaki tetapi tidak dipaksa. Setelah melakukan tahapan-tahapan tersebut, maka gerakan yang terakhir itu adalah evaluasi penutup. Evaluasi yang pertama, evaluasi yang kedua, baik, demikian manipulasi yang dilakukan pada bagian tungkai atas, tungkai bawah, dan pada bagian kaki. Demikian video yang dapat saya buat. Semoga video yang saya buat dapat memberikan informasi yang baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. baik, terima kasih.